Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ali Wahyuni dari program studi perbankan syariah kelas 1A dengan NIM 205231032. Pada hari ini saya akan mewawancarai sekaligus mereview dengan narasumber Bapak Sumardi yang berusia 50 tahun, kebetulan ayah saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke sesi wawancara. Apakah Bapak mengetahui tentang Pancasila di masa Orde Baru dan Orde Lama? Tentang Pancasila saya sangat mengetahui sekali, baik di Orde Lama maupun Orde Baru. Kalau di Orde Lama saya mengetahui melalui pelajaran sejarah Pancasila di masa Orde Lama, yaitu Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yang dibikin dan diciptakan oleh pendiri-pendiri bangsa Indonesia yang berlatar belakang berilmu agama tinggi, yaitu kiai-kiai yang tersohor di masa itu. Jadi saya sangat memahami Pancasila dari sejarah masa Orde Baru itu sangat dibanggakan sekali orang Indonesia pada zaman itu, tetapi belum sampai kepada lapisan-lapisan masyarakat paling bawah. Kenapa? Itu yang memahami cuma baru pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memahami tentang isi yang sebenarnya dari Pancasila itu sendiri. Sementara rakyat kecil atau masyarakat lapisan paling bawah belum memahami apa itu Pancasila. Kemudian di masa Orde Baru, Pancasila di zaman Orde Baru itu sudah ada perkembangan. Semasa pemimpinan Bapak Soeharto menjadi presiden, itu beliau membuat gebrakan bagaimana masyarakat lapisan bawah itu bisa memahami dasar negaranya sendiri, yaitu Pancasila. Maka dengan berjalannya waktu, beliau membuat program studi melalui sekolah, yaitu yang namanya P4, yaitu Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Itu dimasukkan dalam studi sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutnya. Jadi dengan beriringnya waktu, masyarakat Indonesia semakin lama dia semakin memahami apa itu Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa apa yang ayah ingat tentang kejadian yang melibatkan umat Islam dengan ideologi Pancasila di masa Orde Baru dan Orde Lama? Kalau di masa Orde Lama, saya memahami melalui sejarah dan dari sekolah, itu yang sangat merongrong dasar negara Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu yang paling saya ingat, yaitu PKI, Gerakan Komunis. Nah, itu yang sangat ingin merubah dasar negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila di Orde Baru. Di Orde Baru Pancasila sesuai dengan seperti yang saya katakan di pertanyaan pertama tadi, bahwa pemerintahan Indonesia sangat menginginkan bahwa Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, diketahui oleh masyarakat sampai bawah, sehingga terjadilah pembentukan bidang studi melalui PMP zaman itu, dimasukkan di dalam pelajaran PMP yang dimasukkan P4 Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Jadi secara otomatis Pancasila pada zaman Orde Baru itu lebih baik daripada Orde Lama pemahaman masyarakatnya. Jadi pada dasarnya ada perkembangan dan ada kebaikan, membaik penghayatan dan pengamalan Pancasila sampai ke masyarakat yang paling bawah.
Bagaimana Ayah melihat hubungan antara umat Islam dengan Pancasila di masa lalu? Kalau dari masa lalu hubungan Pancasila dengan umat Islam itu sangat erat sekali hubungannya. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang merumuskan Pancasila yang 5 dasar itu adalah pemuka-pemuka masyarakat yang mempunyai ilmu agama yang sangat tinggi, khususnya agama Islam. Berarti di masa lalu Pancasila itu sangat seiring dan segandeng oleh umat Islam masa lalu. Apakah Ayah pernah ikut penataran P4 di masa lalu? Apa yang paling diingat? Oh, jelas. Karena saya saya hidup di masa Orde Baru dan saya pun mengalami pendidikan P4, yaitu di waktu saya masuk SMP. Saya masih ingat sekali bahwa P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu khusus kita dianjurkan untuk betul-betul memahami apa itu Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Isinya yang terkandung yang paling saya ingat dan teringat sampai sekarang ini dan pun saya hayati dan saya jalani, yaitu tentang sosial, tentang kepedulian sosial. Pada intinya kepentingan sosial. Dalam kata-kata yang dalam kalimat yang masih saya ingat, yaitu kita dianjurkan dalam hidup ini mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Itu sampai sekarang saya sangat ingat dan saya memahami dan saya jalankan dalam kehidupan sampai sekarang ini. Apakah Ayah punya pengalaman pribadi terkait pelaksanaan Pancasila di masa lalu? Kalau dari masa lalu, masa zaman Orde Baru apa masa lalu? Kalau di Orde Lama, saya memahami melalui sejarah-sejarah, tapi saya sendiri tidak mengalami. Di masa Orde Baru, saya sangat tidak mengalami pengalaman buruk tentang Pancasila. Tidak ada. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, karena saya mendapat pendidikan P4, pedoman pengamalan Pancasila. Sangat saya pegang sampai sekarang ini itu di dalam kehidupan bersosial tadi, mementingkan golongan daripada kepentingan pribadi. Cukup sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.